أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على مسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا انتصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan pengurus masjid Paripurna Al-Muhajirin, alim ulama cerdik pandai, imam masjid, yang besar tak dapat saya sebutkan gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama, dan juga ibu-ibu kami yang hadir pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Kenapa tak terbilang? Memang sampai hari ini tak ada yang sanggup membilang nikmat yang Allah berikan. Baik nikmat Allah yang telah kita makan untuk mengenyangkan perut kita ini, baik nikmat yang telah kita minum untuk melepaskan dahaga haus kita, maupun nikmat yang telah kita pakai. Karena Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, ini ayat yang cukup hafal oleh kita. Bunyi ayatnya, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika kalian hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tak akan sanggup menghitungnya. Maka dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, tidak ada pula kita jumpakan satu ayat pun dalam Al-Quran dari kalam Allah bahwa segala nikmat yang Allah berikan mesti dibayar. Ada Pak? Tak ada. Karena Allah tahu kita tak akan sanggup membayar. Tidak pula ada Allah berfirman dalam Al-Quran, segala nikmat yang telah kalian nikmati maka mesti kalian ganti. Tidak juga ada ayat. Karena kita tak akan sanggup mengganti nikmat yang Allah berikan. Lalu apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan oleh Allah tentang nikmat di dalam Al-Quran? Udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat yang kuberikan. Allah cuma meminta kita mengingat. Mengingat bahasa Arabnya zakar, zikir. Jadi cara zikir kita mengingat nikmat Allah, yakninya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Imam kita tadi ngajak kita berzikir 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang artinya segala puji bagi Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. 33 kali. Itu sudah ada tuntunannya. Zikir setelah solat, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali.
Kalau Bapak Ibu ingin menambah, tambahlah setelah zikir setelah sholat. Boleh sebanyak-banyaknya. Mau zikir 1000. Maka dalam penutup zikir Alhamdulillah tadi ditutup dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Kita bersyukur ini Bapak Ibu dalam keadaan dan waktu apapun. Bukan maknanya kita bersyukur jika kita memperoleh rizki hari itu berlipat ganda. Balik modal pun kita tetap mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Jangankan balik modal Ustaz. Yang tadi saya pergi ke masjid pakai sandal, tinggal satu sebelah lagi. Tetap ucap Alhamdulillah. Berarti satu sebelahnya lagi sudah kita tabungkan untuk surga. Hilang sandal masjid, jangan menangis. Jangan sedih. Oleh karena itu, ustaz-ustaz tetap ceramah. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Rupanya sandal ustaz itu yang hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita basahi lidah kita ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan yang terbesar adalah nikmat hidup. Hari ini kita masih dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita. Antara satu sama lain, boleh jadi kita nanti satu majelis ini satu pula surga kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan hidup inilah kita dapat melakukan amal soleh. Segala yang ditanyai nanti, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba sebelum dia selesai menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaannya. Yang pertama atau salah satu yang ditanyai di yaumil akhirat itu adalah usiamu kamu gunakan untuk apa saja. Usia kita ini kita gunakan untuk apa saja. Dijawab Alhamdulillah selama Allah berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, tentu nikmat hidup. Tak berhenti kaki ini dilangkahkan untuk datang ke Masjid Al-Muhajirin. Dijawab oleh. Yang kedua ditanyai lagi, apakah ilmu yang engkau tuntut setiap subuh Ahad itu yang telah engkau dapatkan sudah diamalkan? Yang ketiga, jasadmu ini kamu gunakan untuk apa saja? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Yang terakhir, engkau peroleh harta yang kau miliki itu dari mana saja dan engkau belanjakan untuk apa saja. Dan selesai kita menjawab ini, baru kita dapat melalui posko berikutnya. Posko berikutnya posko syafaat. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW melihat umatnya. Nabi dalam sebuah hadis disebutkan, aku bangga nanti umatku paling banyak. Jadi jangan ragu ibu yang punya anak 2, tambah lagi kalau masih bisa. KB, mari kita berkabin. Cukup anak 2. Ya, orang Cina tidak selagi bisa dihantam. Makanya penduduk belum banyak di negaranya adalah negeri tirai bambu. Itu banyak anak. Semakin banyak anak semakin hoki katanya. Kalau kita tidak, semakin banyak anak semakin risau. Belum sekolahnya, belum pampersnya, belum ini itu, risau. Sebetulnya Bapak Ibu, semakin banyak anak semakin banyak investasi akhirat. Salah satunya adalah wa waladun soleh yad'ulah. Punya anak soleh dan didoakan kita selesai sholat. Selesai dia beribadah, dititipkannya doa. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Kata Nabi, anak yang soleh dan mendoakan orang tua, pahalanya tetap mengalir. Walaupun orang tuanya telah terbaring dalam liang lahat, jasadnya, ruhnya sudah berada di alam barzah, pahalanya tetap mengalir. Kalau yang istri pertama Ustaz tidak bisa lagi, tambah satu lagi pabriknya. Kalau berani, keinginan ada Ustaz, tapi keberanian tak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka Nabi Muhammad akan menanti kita, dan disitulah Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Maka tak henti-henti kita berselawat pada subuh yang mulia ini. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam rindu kami kepada Rasulullah, dan di yaumil akhirat nanti kami diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kami. Sahabat kita yang sama duduk hari ini, bahkan anak dan istri tak dapat menolong kita. Di saat itu yang akan dapat menolong kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Begitulah kebaikan yang dapatkan oleh kita bagi kita yang berselawat. Orientalis, orang liberal mengatakan, hai umat Islam, kenapa kalian mendoakan Muhammad dengan berselawat? Dikiranya kita berselawat itu mendoakan Nabi Muhammad. Padahal berselawat atau tak berselawat kita kepada Nabi, Nabi itu tetap diampuni oleh Allah dosanya, dan dia sudah dijaminkan oleh Allah surganya. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita berselawat? Kalau berselawat kita kepada Nabi, maka kita mendapat keuntungan 10. Sekali kita memberikan kebaikan, dibalas 10 kali. Mudah-mudahan kita nanti dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini bukan umat terbaik. Umat terbaik itu adalah umat yang berada di sisi Nabi, berjumpa dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi, mengucapkan syahadatnya langsung kepada Nabi. Itu umat terbaik. Ada kita yang berjumpa dengan Nabi? Tak ada. Walaupun ada di Indonesia Nabi palsu. Di Indonesia ini asal ada agama baru, Nabi baru yang ngaku, pasti ada pengikutnya. Nah, itu yang aneh. Memang pasar yang empuk di Indonesia ini. Bukan pasar industri saja, pasar makanan saja, pasar agama pun laris. Nah, yang terakhir ada namanya Nabi bernama Tukimin. Bayang Pak, nama Tukimin. Kalau berselawat cuman bunyinya? Allahumma salli ala Tukimin. Ada aja. Dia disebutkan oleh Rasulullah, la nabiyya ba'da, tak ada nabi setelah ini. Masih ada juga. Tapi walaupun kita tak dikatakan umat yang terbaik, tapi ada hadis yang luar biasa. Nabi ditanya oleh sahabatnya duduk di masjid. Ya Rasulullah, kami perhatikan engkau dari tadi, engkau bermenung, mukamu murung, sedih kami lihat. Apa gerangan membuat hatimu gundah dan sedih ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, aku merindukan ikhwani. Ikhwani ini artinya saudara. Aku merindukan saudaraku. Karena Nabi ucap dia merindukan saudaranya, maka sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwani, saudaramu? Nabi menjawab, Bapak Ibu, la. Bahasa Indianya apa Bu? Nehi. Nehi itu bahasa Arab nih Pak. Nahi. Nahi itu tidak. Nehi. La, tidak. Antum ashabi. Kalian ini adalah sahabat yang hidup semasa denganku, berjuang denganku menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, kalaulah bukan kami ikhwani yang engkau sebutkan, siapa ikhwani yang engkau rindukan itu? Cemburu kami kepada mereka. Belum tentu engkau merindukan kami seperti mana engkau merindukan ikhwani. Maka Nabi sendiri menjawab, ikhwani yang kurindukan itu adalah umat yang berada di akhir zaman. Siapa mereka umat akhir zaman? Umat setelah Nabi meninggal dunia. Tak berjumpa denganku. Tak pernah mereka melihat wajahku. Mereka tidak menyatakan iman dan Islam langsung kepadaku. Maka itulah ikhwani yang kurindukan. Dari indikator-indikator ini, kayaknya kitalah umat yang berada di akhir zaman. Tak pernah menengok wajah Nabi. Tak pernah kita mengucapkan langsung kalimat syahadat kita kepada Nabi.
Kalau ditanya kita satu-satu, kapan kita mulai Islam? Dua kemungkinan, yang satu bingung dari mana lah mulainya. Yang kedua jawabannya sejak lahir, karena mak saya Muslim. Kalau mu'allaf mudah dia menjawab. Kamu kapan Islam? Alhamdulillah pas tanggal 13 Januari 2024 bertepatan 1 Rajab. Nah, itulah saya mulai Islam. Dapat dia menjawab juga. Kalau kita tak dapat kita jawabnya. Ada yang bilang sejak bersunat Rasul katanya. Nah, sejak itulah saya Islam. Ya nak? Maka ada salah satu ulama menjawab bahwa hitungan kita Muslim itu semenjak kita tahu yang hak, yang benar itu adalah innad dina indallahi Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Rasulullah SAW diutus bukan saja untuk tauhid saja. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah dakwanya tauhid. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa itu dakwanya tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang layak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan tauhid tadi, lalu orientasinya yang utama Nabi Muhammad itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Makanya akhlak itu ada dua, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk akidah kita, sedangkan akhlak kepada semua sesama muslim ini yang paling penting. Karena Nabi diutus dalam keadaan zulmat, dalam penuh kekejian. Perempuan ibu-ibu tak ada nilainya waktu itu. Asal lahir anak perempuan dibunuh. Termasuk Umar bin Khattab pun mengubur putrinya. Bayangkanlah ibu-ibu kalau tak datang Nabi Muhammad. Mungkin populasi perempuan tak ada. Tak ada lagi. Datang Rasulullah SAW dengan risalah Islam, sehingga ibu diangkat menjadi 3 derajat. Ummuka, ummuka, ummuka. Baru abuka. Siapa yang paling utama kami hormati ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Bukan maknanya Pak, ibu harus 3. Maksudnya derajat ibu ini 3. Ini harus konsentrasi kita pagi ini. Selain terbawa pulang nanti. Ibu-ibu derajatnya 3 di atas kami laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwah akhlak sesama manusia ini penting. Maka kaji kita yang hadis yang kita bahas, yang kita bacakan tadi, ada disebutkan hadis riwayat Muslim ini ada 6 hak muslim terhadap muslim lainnya. Ini harus saling kita penuhi. Kita nanti masuk surga bukan karena ibadah kita. Boleh jadi yang menarik tangan kita nanti masuk ke dalam surga adalah ikhwah kita, saudara sesama muslim kita. Karena kita butuh orang lain. Belum ada hari ini yang meninggal dia mandi sendiri. Ada di RW kita nih Pak. Meninggal dia mandi dia sendiri. Jadi tidak perlu kita sombong. Karena kita butuh orang lain. Pasang kain kapan pun kita butuh orang lain. Salat pun kita disolatkan. Sekali itu posisi kita nomor 1. Jangan sampai ke sekali-sekali jarang ke masjid, sekali ke masjid posisinya di depan imam. Jangan bangga Bapak Ibu, sekali-sekali itu solat depan imam, itu disolatkan langsung tuh. Solat yang tanpa ruku. Tak ada ruku. Takbir 4 kali saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 6 hal yang mesti kita jaga. Hak muslim terhadap muslim lainnya.
Apa hak muslim terhadap muslim lainnya yang harus kita tunaikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia mengucap salam, iza laqitahu fasallam alaihi. Jika dia bertemu, kita ucapkan salam, maka wajib kita jawab salamnya. Protokol tadi mengucapkan salam hukumnya sunnah. Saya mulai ceramah dengan salam hukumnya sunnah. Tetapi Bapak Ibu yang mendengarkan salam tadi memiliki hak saya. Harus Bapak Ibu penuhi hak saya, yakninya juga mendoakan saya. Kan doa kita ini, doa kita ini yang akan membuat kita masuk surga. Salam itu adalah doa. Assalamu alaikum, keselamatan atas kamu. Wa rahmatullah, rahmat Allah kepadamu. Wa barakatuh, dan Allah berkahi kamu. Bayangkan Pak, kita didoakan oleh orang lain, tentu kita wajib pula mendoakannya. Dijawablah wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pakai bro. Hai bro, apa kabar? Hai besti, kata ibu. Bukan hai jeng, baru cepika-cepiki ibu. Terkadang dapat teriak-teriak, hai jeng, hai besti. Lupa dengan salam. Padahal hak satu muslim kepada muslim lain mengucapkan salam. Apa keutamaan orang yang mengucapkan salam? Diriwayatkan bahwa pernah Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikadukan oleh Umar? Ya Rasulullah, kemarin Abu Bakar tak menegur, tak menyapa, tak menengok wajahku. Padahal rasa-rasaku tak pernah buat salah kepada Umar. Tolonglah engkau damaikan kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, engkau sedang marah. Pergilah berwudu, solatlah dulu ke Masjid Madinah. Maka kalau kita marah, emosi, maka disunahkan kita mencuci muka kita. Biar sejuk muka kita, berwudu. Selesai solat Umar bin Khattab, salam kiri kanan, balik dia menengok Nabi di depan, nampak dari jauh Abu Bakar berjalan mau menghampiri Nabi. Kata Umar, ini pasnya. Umar sampai, Abu Bakar sampai, saya pun sampai. Pas kami bertiga, biar selesai masalahnya. Ya Pak? Ya Bu? Lari Umar, pas sampai Abu Bakar ke Nabi, berkumpullah 3 sahabat yang mulia ini. Ya Rasulullah, ini Abu Bakar tuh yang saya ceritakan tadi. Tak tahu apa salah saya, dia tiba-tiba tak pernah menegur seperti biasa, tak mau mengucapkan salam kepadaku, menyapa, menegur, menengokku. Padahal dia tak sebut salah. Ini jawaban Abu Bakar yang luar biasa. Ditanya Rasulullah, ya Abu Bakar, apa masalah? Aku tak ingin 2 sahabat terbaikku ini ada permasalahan selisih paham. Kalian orang yang terbaik di sisi kiri kananku. Makanya kuburan Nabi Muhammad tu Bu, yang ada sampingnya itu adalah Abu Bakar, Umar. Dulu Aisyah istri Nabi ingin kuburnya juga berada di samping Nabi. Kubur Abu Bakar, kubur Nabi Muhammad, khalifahnya Umar, Aisyah ke tempat makam Nabi, dia buka cadarnya. Tak ditutup wajahnya. Di sinilah dijadikan dalil bahwa yang tinggal dalam kubur ini dia hidup. Dia hanya berada di alam barzah. Barzah itu pemisah. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, dia berwasiat meminta kepada Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha agar dikuburkan pula di samping sahabatnya. Nabi, Abu Bakar,
Umar. Semenjak Umar berada di situ, Ummul Mukmin Sayyidah Aisyah tak pernah lagi membuka cadarnya. Karena dia tahu di situ ada kuburan yang bukan mahramnya. Ada di situ Umar bin Khattab. Jadi jangan kita kira kuburan itu adalah tempat mati. Dia tempat hidup. Kalau tidak, tak mungkin mereka berkata, farji'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah As-Sajdah. Ya Tuhan kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa mereka yang berada dalam kubur itu ingin balik ke dunia? Rupanya cuma satu, Pak Bu. Na'mal soleh, ingin melakukan amal soleh. Pertanyaannya, yang dalam kubur ingin balik ke dunia, ingin beramal soleh. Yang bahayanya itu yang hidup di dunia tak mau melakukan amal soleh. Padahal amal inilah yang membuat kita yang tak akan menjadi rugi. Ada ayat yang paling pendek, suratnya surah Al-Asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kalau berhenti kita di situ saja Pak rukuk kita, alangkah malangnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allahu akbar. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia ini rugi. Dibilangnya rugi kita. Maka ada ujung ayatnya, illa, kecuali amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka amal soleh itulah penjawab dari kerugian. Kalau tidak kita ingin menjadi orang yang orang yang rugi, maka kita beramal. Perbaharui iman. Karena iman ini turun naik, Bapak Ibu. Iman kita ini turun naik. Sekali naik imannya, belum dibuka pintu Masjid Al-Muhajirin ini, kita tertegak di masjid. Manulah garing. Manulah yang menjaga masjid. Tidak dibuka-buka. Padahal setengah jam masih lama lagi subuh. Tapi kalau iman lagi turun, tunggulah dulu. Rakaat kedua dah datang subuh agak panjang subuhnya. Tunggulah sebentar lagi. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai solat subuh. Dah terlambat solat subuh. Tengok jam. Bentar, tunggulah sebentar. Ambil selimut, tidur lagi. Sekali bangun jam 7. Baru terkejut. Ya Allah, subuh lewat. Terdengar ada kajian Ustaz. Bahawa waktu subuh itu ada dua. Yang pertama, subuhnya waktu sesuai dengan jadwal. Yang kedua, waktu subuh adalah waktu kita bangun. Bangun tidur itulah waktu subuh itu, Pak. Tapi bangunnya bukan yang kedua kali syarat ulang. Dari tidur itu bangun pertama itulah subuh kita. Kalau memang terbangun kita jam 8, itulah subuh kita. Karena memang tak sengaja. Ambillah wudhu cepat, jangan masak dulu, masakkan air panas dulu. Masakkan nasi dulu, giling cucian dulu, baru solat. Dah jam 9. Langsung tegak, wudhu, pergi ke ruangan. Tutup gorden sedikit, Pak. Matikan lampu. Biar agak masih walaupun terlambat dapat aura subuhnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua berkunut. Karena kita Imam Syafi'i berkunut. Sekali anak nak minta uang jajan, buka aja pintu. Memang rajin papa solat duha. Tapi kok pakai kunut ya? Kata guru agama tak ada duha pakai kunut. Padahal bapaknya terlambat subuh.
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada kisah hadis riwayat tadi tentang salam. Dijawablah oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permasalahan Umar yang dikadukan kepada engkau ini, saya pernah mendengar engkau bersabda, jika berjumpa satu muslim dengan muslim satu, lalu dia yang pertama kali yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka nanti di yaumil akhirat dibangunkan dia istana di surga. Hari itu ndak aku sapa Umar ya Rasulullah. Aku pengen sekali itu dia yang punya surga tersebut. Bukan saya marah kepada Umar. Saya pengen dia pula yang pertama kali mengucapkan salam, biar pula dia yang punya surga, istana di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kawan nih biasa ramah ke kita, sering duluan dia nyapa kita, boleh jadi dia ingin kita memiliki istana di surga. Maka ucapkan ke dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak juga salam jawabnya Ustaz. Ulang balik Bu. Asal jumpa bekok ucapkan salam ke dia. Assalamualaikum. Sampai hatinya luluh kepada kita mengucapkan salam. Jangan terbalik. Dah lah, sekali itu mengucap salam, payah pula dia nak menjawab salam. Buat kasih ni. Doa tak mau dia jawab. Maka yang tak bertegur sapa, hati-hati. Jangankan istana surga, istana neraka nanti yang dapat. Maka hak muslim kepada muslim yang pertama adalah apabila berjumpa, ucapkan salam. Yang kedua, hak muslim kepada muslim lainnya adalah wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, memanggilmu, maka penuhilah panggilannya, penuhilah undangannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita diundang baik itu syukuran, diundang untuk bersilaturahmi, kalau kita bisa maka kita penuhi haknya. Datang, tetap ucapkan insyaallah. Kalau tak bisa, memang betul-betul tak bisa, ini rasanya berulang kali di kajian kita ingatkan, jangan ucapkan insyaallah. Insyaallah itu berlakunya jika kita punya waktu dan belum ada janji dengan lain, hanya izin Allah dan takdir Allah yang menentukan kita bisa atau tidak. Ini kadang kita mainkan insyaallah. Udah jelas datang caleg satu tu, ini nak kampanye Pak, mengingatkan ni musim kampanye. Datang dia dikasih kartu, kasih kalender. Besok tanggal 4 boleh, jangan lupa Mbok ya, katanya. Ibu jawab, insyaallah. Hati-hati. Pas ibu dipilih 14 nanti, tanggal 14 tu, lupa dengan janji tadi. Insyaallah itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih elok terus terang. Ambo nak bisa memilih. Memanglah ada pilihan dalam hati. Tapi kalau sampai tanggal 3 sampai tinggal 3 boleh, masih ambo doakan engkau. Tapi tanggal 4 boleh, enggak engkau ambo pilih. Ya nak Bapak Ibu, hati-hati kita mengucapkan kalimat itu. Kalau memang tak bisa, ucapkan tak bisa. Jangan kita jadikan insyaallah sebagai kambing hitam. Jangan ucapkan insyaallah sebagai kambing hitam. Karena insyaallah ini bukan kalimat Arab. Kata mutiara dalam kata-kata bahasa Arab. Insyaallah itu salah satu ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi. Di hari Jumat kita disunahkan membacanya. Nanti carilah ayatnya. Manalah ayat yang disebutkan oleh Ustaz itu. Ayat yang beberapa ada di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga hak muslim kepada muslim lainnya adalah wa izan tasahaka fansahhu. Jika dia minta nasihat, maka berikanlah nasihat. Jangan kita yang suka memberi nasihat tapi kita tak pernah meminta nasihat. Sekelas presiden pun punya penasehat. Ketua Masjid Al-Muhajirin
juga punya penasehat. Kan ada strukturnya Pak. Pelindung. Ya tak? Setelah pelindung, penasehat. Tapi jarang pula penasehat ini dipakai. Kenapa nak minta nasihat? Kami masih sehat gitu. Nah, ya tak? Kenapa butuh penasehat ini? Terkadang kita butuh masukan dari orang luar apa yang hendak kita lakukan. Sekelas presiden juga ada penasehatnya. Amirul Mukminin juga punya, khalifah-khalifah kita dulu punya juga penasehat. Minta nasihat. Maka ada salah satu khalifah yang datang kepada orang yang tidak terkenal. Saking tidak terkenalnya dia disebut orang gila di kampung itu. Bahlul. Tapi dialah yang paling taat dari situ dilihat oleh khalifah tadi. Datang ke dia, wahai Bahlul, mintalah aku nasihat bagaimana caranya hidup di dunia ini selamat lahir batin. Karena ada ayat yang kubaca, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari nanti tak guna harta dan anak kecuali mereka yang pulang menghadap Allah biqalbin salim. Hati yang selamat dari dosa dan maksiat. Didesak terus Bahlul tadi minta nasihat, akhirnya diberikan nasihat. Dengarkanlah nasihatku. Silakan engkau berbuat semaumu, seenakmu di dunia. Tapi jangan kau tinggal di bumi milik Allah ini. Cari tempat lain. Bisa atau tidak? Silakan engkau berbuat apa yang engkau inginkan di dunia ini. Berbuat maksiat dan dosa. Tapi setelah itu jangan makan dan minum dan pakai nikmat pemberian Allah. Bisa atau tidak? Mulailah Amirul Mukminin khalifah ini dah tertunduk malu dan bergelinang air matanya. Silakanlah engkau berbuat seenakmu, tapi jangan carilah tempat di mana Allah tidak tahu engkau berbuat maksiat dan dosa. Silakanlah yang keempat, silakanlah seenak saja berbuat apa yang engkau inginkan. Tapi bisakah engkau mengundur 1 jam saja dari kematian? Barulah dapat nasihat. Nasihat yang dilakukan oleh Bahlul tadi kepada khalifah juga berlaku untuk kita. Nasihatnya. Yang ketiga, yang keempat, wa iza atasa fahamdillah fasammithu. Jika saudara kita bersin lalu dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita jawab alhamdulillahnya itu dengan yarhamkumullah. Nah, jadi jangan kita diam aja. Kalau dulu 2019 akhir 2020 2021 takut kita dengan orang bersin. Nah, apa? Asal bersin lari kita. Nah, jangan ke menjawabkan salam dia bersin aja dia dah kabur kita karena takut dengan corona. Kenapa kita mengucapkan yarhamkumullah? Kenapa kita mesti mengucapkan hamdalah ketika bersin? Rupanya dunia kedokteran memeriksa, menguji, meneliti bahwa ketika kita bersin tadi Bapak Ibu, seluruh urat-urat kita ini yang ada di tubuh kita ini mati terhenti. Tak dapat bergerak 1 detik. Maka banyak orang yang lagi bersin itu haciu. Tidak ada lagi. Beralih alam langsung. Maka ketika kita dapat menghirup udara kembali, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang tak dibawanya cuma doa tadi yang panjang. Kalau kita bangun tidur bertambah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Disunahkan kita bersin Bapak Ibu ke sebelah kiri, meludah ke sebelah kiri. Tapi ini tidak baku. Dah jelas sebelah kanan kosong, kawan ada sebelah kiri. Terdengar juga kajian subuh Ustaz nih. Kata Ustaz tadi ke sebelah kiri. Habis semuko kawan dengan itu ndak apa-apa sebelah kanan, bukan baku pula kan, nanti dipaksa juga ke sebelah kiri. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Jika saudara kamu sakit, maka jenguklah dia. Jangankan sesama muslim, Pak. Nabi mencontohkan yang tak muslim saja, dia balik ke rumah, dia minta bungkuskan roti dan kurma kepada istrinya karena ingin menjenguk saudara yang non-muslim. Sudahlah non-muslim,
dia pula yang meludahi Nabi setiap pergi ke masjid. Bisa kita tuh Pak. Asal datang Bapak ke masjid Muhajirin itu, di rumah lantai 2, diludahinya Bapak, maaf, kena 1. Nah, bersihkan wudu. Nabi kayak macam itulah. Ditanya besok, mana orang yang meludahi saya itu? Sakit dia ya Muhammad. Sakit. Pantasan tak nampak-nampak. Balik Nabi, bungkus roti, bungkus kurma, ditokok pintu, ditengoknya. Saya Muhammad nak menengok engkau sakit. Dibuka pintu nampak. Di situ bergelinang air matanya Pak. Apa yang bergelinang hati, tersentuh hatinya. Saudara kandungku tahu aku sakit, tidak dijenguknya. Tetanggaku tahu aku sakit, tak juga dijenguknya. Malah yang menjengukku adalah orang yang kuzalimi, yang aku ludahi dia. Dia orang pertama kali yang menjengukku sakit. Bisa kita nih Pak mengamalkan akhlak Nabi. Sunnah Nabi itu banyak, buatlah sunnah itu. Kalau ada orang yang meludahi kita, sakit dia. Ada juga yang balik-balik ya. Bungkus roti, bungkus kurma, enggak, ambil surat Yasin. Ngapun nak mati langsung, biar ojo Yasin ini nak. Begitulah akhlak Nabi ini luar biasa. Dengan akhlak Nabi itu, yang dijenguknya tadi mendapat hidayah. Bertambahlah umat Islam. Kalaulah Islam ini dilihat dari umatnya, pengikut Nabi, banyak orang tak mau. Maka dilihatlah Islam ini sebagai ikonnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Yang terakhir, wa idza mata fattaba'hu. Maka jika dia meninggal saudara muslimmu, maka iringilah jenazahnya. Ikutlah memandikannya, dapat 1 kirot. Tak dapat Ustaz, keluarganya dah penuh di ruangan mandi. Tak dapat rezeki 1 kirot, tunggu kirot berikutnya. Ikutlah mengapaninya. Udah Ustaz, dah berusaha dapat 1 kirot, tidak juga ada penuh oleh anak saudara pemilihnya untuk mengapaninya. Ambil kirot berikutnya. Kirot berikutnya ikutlah menyolatkan jenazahnya. Kalau memang besti konco are, ibu, bapak dengan teman kita meninggal, ikutlah menyolatkannya. Karena dalam solat itu kita mendapatkan 2 keutamaan. Pertama, kita dapat pahala menyolatkannya. Yang kedua, si mayit pun mendapat doa dari kita. Allahumma ghfir lahu, ampunkan dosanya ya Allah, warhamhu, sayangi dia ya Allah, kasihi dia ya Allah, didoakan. Selesai takbir 3, tambah lagi doa. Allahumma la tahrimna ajrahu. Selesai itu assalamualaikum, assalamualaikum. Nak tambah doa lagi silakan. Ini ndak kawan katanya besti, kawan are, mama-mamaan, jeng-jengan, meninggal tak ikut sholat. Yang dibawanya cuma tas beras, tentengan beras. Baca, ndak ikut sholat bu, aduh lupa bawa mukena. Katanya sahabat, yang tentengan beras itu dikumpulkan ke goni karung, yang makan bukan yang mati itu. Siapa yang makannya bu? Yang hidup. Yang untuk mati apa yang kita berikan? Sholat itulah yang kita berikan ke dia. Hari itu saya ngisi ceramah kajian di Minas. Saya bilang di situ mengenai mati tadi. Bawa tentengan beras, saya bilang. Kita umat Islam tak boleh makan di rumah orang mati. Mulailah merah muka bapak tu. Tak tahu Ustaz, kok kami di situ ada 3 hari. Yasinan 1, 2, 3 nak boleh makan orang mati. Menuju hari makan juga tak Pak? Bersedekah yang meninggal dunia ahli warisnya. Saya bilang, makanlah kalian di rumah orang hidup. Karena rumah orang mati itu kuburan. Bau ni gitu. Ya sepaham waktu Ustaz katanya. Ya tak Pak? Karena rumah orang mati itu kuburan. Yang kita makan tu di rumah orang hidup. Lebih baik lagi kita tetangga-tetangga yang masak di rumah yang meninggal, ikut membantunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah tidak ada orang yang menasihati kita ingat kepada Allah, maka cukuplah kematian itu yang mengajari kita. Cukuplah kematian itu yang menasihati kita. Inilah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Saya simpulkan yang pertama, hak muslim kepada muslim.
Ucapkan salam jika berjumpa. Jika kita diundang, penuhilah undangannya. Jika dia bersin, maka ucapkanlah yarhamkumullah. Jika dia minta nasihat, berilah nasihat. Jangan kita yang tukang kompor pula. Orang dah minta nasihat, kita pula yang pepanasin. Yang kelima, jika dia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan satu, dipersilakan sebelum kita tutup. Baik, sepakat kita tidak bertanya. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minal mu'minina salihin wa la taj'alna minal kafirina zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya yang banyak cakap, banyak bicara, banyak salah dan khilaf, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.